Oke gue masuk, kenalin nama gue Ricky. Jujur aja gue suka dengan video sebelumnya yang cerita off kamera ya. Yang ngerti kan yang cerita yang gue di kegoblokan gue di Old Adam. Dan ya kebetulan gue punya cerita baru karena gue udah pergi ke 3 event lagi, yaitu AFID, Kumifuro, dan Impact Nation. Mungkin seberapa udah ada yang tahu dengan cerita ini karena ya mungkin ada yang nonton video Oro Phoenix saat ada gue juga di situ ya, gue menceritakan ya saat ketemu Hiruko dan lain. Tapi nggak apa-apa, di sini gue pengen cerita lebih detail. Kita mulai dari AFID. Jujur, event ini yang membuat gue berubah dan mencoba bahagia ya karena ya seseorang. Nggak apa-apa, di sini kita buka-bukaan aja. Kalau misalkan ada drama, gue minta maaf dan gue akan hapus videonya mungkin. Tapi ya ingat, pokoknya semua yang gue bicarakan di sini, yang gue omong di sini hanya sekedar bercandaan dan hanya sekedar ya unek-unek gue aja dan apa yang gue pikirkan gitu, ngerti kan? Tapi tenang aja, gue bahkan tetap ngefilter apa yang gue bicarakan di sini, jadi ya insya Allah nggak ada yang akan tersinggung gitu. Oke, cerita dimulai saat gue mau ganti baju jadi Doremi. Jujur ya, gue kurang suka dengan baju Doremi karena ya terbatas banget. Pertama, nggak ada kantong, jadi ya untuk taruh dompet atau ya handphone itu nggak bisa dengan kostum Doremi. Kedua, bagian atasnya itu juga gampang memble ya, dan jujur itu agak ribet juga setiap kali memble ya, gue perbaiki lagi. Ya walaupun memang ribet banget ya pakai kostum Doremi ya, gue tetap suka jadi Doremi karena kenapa ya, Doremi karakter yang gue suka gitu, dan ya walaupun gue benci kostumnya ya gue suka jadi Doremi gitu. Nah, saat gue ganti baju di dalam toilet, saat itu gue sadar bahwa kaos kaki gue kurang panjang ya, dan bulu kaki gue itu kelihatan. Dan lu tahu apa yang gue lakukan saat itu? Gue cukur sedikit bulu kaki gue bagian atasnya ya, dan itu agak cukup lama ya, dan gue cukurnya itu pakai yang pakai baterai itu yang teng gitu, ngerti kan? Teng itu sebenarnya cukur untuk kumis sama ya jenggot gitu ya, dan untungnya gue bawa, jadi ya gue cukur sedikit bagian bulu kaki gue yang atasnya aja gitu. Nah saat cukur itu agak lama ya, jadi ya sampai kedengeran juga sih suara cukurnya itu, dan lucunya sampai gue digedor-gedor dari pintu toilet, dan gue bodo amat saat itu. Dan lanjut ya cukur aja gitu kaki gue. Saat kita udah mulai masuk ya masih sepi semuanya, yang lain belum datang, jadi ya udahlah kita main game aja seperti ya game mobil atau enggak ya Tekken gitu. Yang pertama kali datangnya itu adalah si Lord K ya, kita ketemuan dan dia cosplay Sakuya. Nah di sini mulai menarik ya, si Lord K bilang bahwa ada member Old Adam atau ya temennya dia yang buka bot gitu di FID. Jadi gue pikir oh ya udah yuk kita kesana aja nah ya. Nah di situ pertama kalinya gue ketemu dengan Mion. Dia cosplay jadi Special Week dari Uma Musume. Nah entah apa yang gue pikirkan saat itu ya, saat kita ngobrol ya, dan gue ngobrol dengan Mion, gue langsung tembak aja gitu, maksudnya udah punya pacar belum gitu. Si Lordnya kaget. Gue nggak tahu apa yang gue pikirkan saat itu, gue cuma bilang ya udah punya pacar belum. Nah si Mion jawab belum. Nah saat di situ gue beneran seneng banget karena gue pikir oh ada kesempatan dong. Nah beberapa lama kemudian ya, karena Simeon lagi sibuk jagain bot dan Lorke belum keliling, jadi kita ya keliling lagi aja yuk. Nah saat keliling itu baru pertamanya gue ketemu dengan Hiruko. Dia tiba-tiba datengin gue dan ngebegal gue gitu dengan pedangnya ya, sambil bilang ini Doremi ngapain nih. Saat itu kepala gue masih loading ya, masih kosong ya, karena gue nggak kenal dengan Hiruko saat itu, dan berpikir ini orang ngapain sih. Tapi si Lord K kenal dan bilang oh ini Hiruko ya, dan saat gue lihat si Lord K kenal, gue langsung ini dong connect langsung paling oh berarti ini member Old Adam dong ya. Dan entah kenapa ya tiba-tiba gue peluk karena Hiruko, jujur gue nggak tahu kenapa, tapi si Hiruko peluk gue dan gue pelukan oh ya ini Hiruko gitu. Saat itu gue nggak ngerti lah, mungkin ya memang si boys lah begitulah ya, entah kita baru kenal ketemu dan tiba-tiba langsung pelukan gitu ya, I don't know. Tapi itu cukup lucu banget sih. Selain Hiruko ada Crown juga, dan saat itu si Crown lagi nggak cosplay, dan ya udah kita sempat jalan bareng berdua ya, gue sempat jalan berdua bareng sama si Crown keliling gitu. Nah lucunya saat gue jalan berdua bareng dengan si Crown ya, kita ketemu dengan Vetsin sama Reina. Saat itu gue masih belum kenal dengan Reina masih Vetsin ya, dan lucunya si Reina teriakin gue di sini Doremi. Begonya gue malah nyariin mana Doremi. Padahal ya seperti lo tahu Doremi itu ya gua gitu, gua malah nyariin Doremi kan, mana Doremi, pasti si Reina teriak-teriakin Doremi gitu kan ya.
Terus gue lihat si Crown kenal dengan si Vetsin dan Reina, dan ya gue langsung connect lagi di sini. Oh berarti mereka adalah member Old Adam dong ya gitu ya. Ya akhirnya kita kenalan, ngobrol, dan si Reina minta foto juga sama gue aja. Doremi boleh gak gayanya begini-gini? Oh ya udah silakan aja kita foto-foto. Setelah itu si Lorke bilang si Kayla dateng ya, dan dia cosplay Toho jadi Furandoru. Nah di situ gue mulai seneng dong, hype dong ya, dan gue oh bagus nih si Kayla datang nih, karena dia sempat bilang dia nggak mau datang, tapi ternyata dia datang cosplay Toho lagi deh. Jadi gue oh ya udah bagus lah. Nah lucunya entah kenapa saking hype-nya itu gue nungguin dia kayak balon parkiran, tau gak? Gue berdiri aja gitu, gue berdiri aja di tempat titik kumpul ya, di sebelah botnya Mion itu kita berdiri diem aja gitu. Gue berdiri diem aja, yang lain pada duduk serius, yang lain pada duduk, yang lain pada main game lah apa gitu, tapi gue di sini berdiri aja serius, berdiri kayak balon parkiran gitu. Bahkan si Hiroku sempat ngadek gue kan ya, lu ngapain sih gitu. Gue nungguin si Kayla gitu kan ya, karena saat itu yang gue pikirkan hanya ingin foto dengan si Kayla gitu ya, dan harus ketemu. Kenapa? Karena ya susah banget ketemu dengan si Kayla walaupun ya kita dalam satu event tersebut gitu. Ngerti gak? Kenapa? Karena dia suka keliling, dan jadi jika perlu ketemu sekali sama dia, ya udah ketemunya bahkan sekali aja. Saat dia udah pergi lagi itu bahkan susah banget ketemu laginya gitu. Ngerti kan? Jadi kemungkinan ya lu ketemunya itu cuma sekali doang gitu. Nah beberapa jam kemudian si Kayla datang, dia sama cowoknya itu kalau nggak salah cosplaynya jadi Bochi, gue inget banget. Dia pakai pink pendek gitu, dan pakai jersey ya, baju bukan jersey sih, jadi tracksuit itu warna pink juga, jadi kayak Bochi lah gitu. Nah kita ngobrol sebentar guys, cuman ya sapa-sapa doang. Langsung si Kaylanya dia bilang gue mau pergi dulu ya, gue belum makan nih sama cowok gue gini. Nah saat itu gue langsung kesel dong ya, gue udah nunggu lama dan si Kayla mau pergi gitu aja, gue langsung teriakin dong ya, tak dulu, foto dulu sini gitu. Saat itu cowoknya agak gue nggak tahu sih ya, tapi kayaknya ngeliatnya cowok gue agak sinis gitu, karena yang tadi dia pengen pergi tiba-tiba karena gue suruh balik ya untuk foto dulu sama si Kayla. Oh ya udah kita foto dulu. Si Kayla juga orang kan friendly ya, terbuka banget gitu, dia gila juga kan, jadi ya udah kita foto dulu. Jadi si cowoknya agak ngejauh, dan kita yang para fans Toho ngegerumutin si Kayla. foto-foto gerumutin ya, foto. Nah, itu lucu banget. Ini malah harusnya cowoknya deketin dia, ini malah kita yang semuanya yang ngedeketin si Kayla gitu. Cowoknya malah agak ngejauh sedikit, dan itu lucu banget. Saat sorenya semuanya istirahat ngaso gitu ya di sebelah botnya Mion ya, kebetulan banget kan ya, lagi maksudnya gue mencoba deketin Mion dan semuanya, dan kita ngasonya itu di sebelah botnya si Mion gitu. Nah karena gue pengen deketin Mion ya akhirnya gue coba dah ajak dia ngobrol, dan lebih gilanya ya sampai bantuin dia jualan. Serius, gue sampai bantuin si Mion jualan di bot itu. Ya lu tau lah gue punya toko sendiri kan, maksudnya ya gue jadi punya skill untuk jualan juga, jadi gue bantuin si Mion jualan. Serius, saking serius ya deketin Mion, gue pun nggak sadar ya si Hiroku lagi ngerjain gue gitu. Ngerti kan, ngerjain gue dengan foto bawahnya gue gitu kan. Untungnya gue pakai celana saat itu, jadi nggak masalah gitu. Jujur ya pendekatannya itu cukup bagus ya, bahkan sampai dapat nomor WA-nya saat itu. Dan saat itu gue mulai banyak ya berubah ya, seperti lebih bersosial, lebih terbuka, nggak melakukan hal yang gue benci, seperti ya misalkan gue kan jujur aja gue kan nggak suka dengan arcade record, gue nggak suka dengan game gacha gini, dan akhirnya gue mulai nge-uninstall. Dan ya pokoknya gue mulai mencoba bersenang-senang lah, mencoba menyenangkan diri, dan mencoba jangan bikin depresi lagi lah gitu ya. Dan gue mulai terbuka, dan ya gue sempet chat dengan Mion ya di WA itu beberapa hari ya, mungkin seminggu atau 2 minggu, mungkin kayaknya sih 2 minggu ada kayaknya gue ngechat sama si Mion di WA. Tapi setelah itu ya ada beberapa entah apa yang terjadi, tapi kita berhenti ngechat lagi, dan ya udah gitu. Sekarang di Komifuro, gue rasa ini event yang paling terbaik dari ketiga event ya, karena ya kebanyakan gue memang bersenang-senang di sana. Mungkin ada satu hal kegoblokan yang terjadi ya saat itu. Saat gue lagi jalan berdua dengan Crown, mungkin ya kegoblokan itu ya, dia cosplay Koishi dan gue jadi Doremi lagi. Tiba-tiba gue dikirimin pesan dari tempat kerja gitu kan, mereka kesusahan perbaiki software, karena jujur aja di toko itu yang software ya, itu yang paling jago adalah gue. Jadi kalau apa software itu ngapa-ngapain pasti gue yang ngelakuin. Nah karena gue lagi libur dan toko masih buka, mereka kesusahan untuk perbaiki software, dan akhirnya dia teleponin gue nge-WA-in gue lah gitu kan. Waduh, gue lagi liburan di sini malah ribet gitu. Jadi saat lagi jalan bareng dengan si Crown, gue fokusnya ke handphone. Gue buat balas pesannya itu gitu. Ngerti kan, gue fokusnya ke handphone karena ya buat ngebalesin
pekerjaan gue itu. Jujur ya, di situ rasanya awkward banget ya, karena gue sedang berdua sama si Kron, maksudnya lagi main-main lah, jalan-jalan gitu, dan si Kron juga lagi ngomong sama guanya nggak fokus ke dia, karena gue lagi fokusnya ke handphone gitu, jadi ngerasanya awkward dan nggak enak banget gitu. Lucunya saat kita lagi jalan berdua, ada orang yang minta foto sama kita, dan tiba-tiba gue diteleponin ya. Ini lucu banget. Saat mau foto, gue angkat teleponnya, dan gue teleponan di situ ya. Gue bilang ya software digituin di ke control panel, bla 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 bla. Nah lucunya, yang lain udah pada pose, si fotografer udah nungguin gue gitu, ngerti gak? Jadi yang lain udah pada pose, mau foto gue, masih Kron sama orang juga, gue masih teleponan. Dan si fotografer nungguin gue sambil nelpon gitu kan. Gue mulai nggak enak di sini. Makanya teleponnya itu belum gue matiin, gue langsung iniin aja, tangan gue langsung turun ke bawah, pose langsung gue bilang, foto. Nah, langsung dong foto, cekrek gitu kan, pose. Nah, terus setelah selesai foto, gue lanjut telepon lagi. Nah, terus gue lihat si Kron sama si entah siapa, pokoknya ada orang kan yang ngajak ngobrol gitu kan. Jadi gue pikir, oh ya udah dah. Karena si orangnya fotografernya fokus sama si Kron, gue langsung cabut aja, gue kabur lari, jadi biar gue bisa sendiri teleponan gitu. Nah, yang lebih nggak enaknya banget serius, di sini gue mulai nggak enak banget. Si Kron itu dia ngejar gue, ngikutin gue. Jadi pas gue cabut, dia memang orangnya ini banget sih ya. Jadi walaupun gue cabut, dia ngikutin gue, dia sadar kali gue nggak ada, dia ngikutin gue, langsung tepok belakang gue kan ya gitu. Langsung, aduh di situ gue nggak enak banget. Langsung gue bilang, maaf nih Kron, gue lagi teleponan sama urusan kerja ya, urusan kantor lah gitu. Jadi gue pengen sendiri dulu, maaf ya. Oh iya nggak apa-apa Ricky gitu. Nah dia pergi tuh. Tapi di situ gue mulai ngerasa nggak enak banget gitu, karena gue yang ngerti gak, gue ngejauhin si Kron itu bukan karena apa-apa, enggak, karena memang gue lagi sibuk di situ gitu, lagi ada kantor gitu. Jadi ya kalau lu Kron kalau nonton ini, gue benar minta maaf banget. Gue nggak ada masalah sama lu, serius nggak ada masalah. Cuman ini doang, apalagi sibuk ada panggilan kerja gitu. Jadi ya sorry banget ya. Nah setelah semua udah selesai kan ya, kita udah nontonnya si video nge-DJ-nya si Karui. Gue telepon supaya udah selesai, dan gue udah sempat ngobrol lagi sama si Kron, nyantai lagi nggak apa-apa gitu. Dan akhirnya pasar lagi nyantai di Komifuro pun kita sempat cari pacar cosplayer juga. Karena yang di FID kan Mion gue mungkin agak gagal kali ya nggak tahu lah. Akhirnya gue cari pacar cosplayer lagi di Komifuro, dan saat itu gue jalan berdua masih Datensi ya. Dan memang ada sempat yang ajak foto sih, saat itu lucu banget karena kan kita cosplaynya itu kan parteran ya, maksudnya gue jadi Doremi, si Datensi jadi Sabume. Nah saat kita keliling, kita ketemu dengan cosplayer ayahnya bukan ayah dari Toho ya, tapi ayah dari Mad Father. Dan serius dia beneran friendly banget, orangnya baik banget. Saat gue deketin kan ya, ngajak minta foto kan ya, Pak boleh minta foto Kak? Boleh gitu. Dan karena dia saking friendly-nya itu, kita berdua sampai jatuh hati sama dia tau gak? Gua sama si Datensi itu sampai jatuh hati sama si ayah itu tau gak? Karena friendly banget. Sampai saking friendly-nya dia sampai ngajak kita ke booth dia gitu kan, karena kan dia bilang suka game RPG horror ya, pernah main Ip kah, pernah main The Witches kah? Iya pernah gitu. Oh iya, ke booth aku yuk, kita ini aku jual itu juga, merchandise RPG horror gitu. Oh iya udah iya. Jadi ya jadi kita itu saking friendly-nya itu kita diajak ke booth-nya si ayah itu. Dan ya tapi jujur ya, walaupun ayahnya itu imut banget ya, mungkin si ayah itu masih bukan selera gue. Jujur ya, si ayah itu imut banget dan cantik banget, tapi bukan selera gue. Jadi yang saat itu yang ngedeketin si ayah, si Datensi doang gue rasa waktu itu. Gue kurang tahu, tapi ya gue biasa aja sama dia. Gue palingnya cuman kalau ngobrol biasa aja, chat biasa aja gitu. Oke, sekarang di Impact Nation ya. Ya jujur di sini gue rasa cukup banget kegoblokannya mungkin. Tapi kegoblokannya itu ya di day 1 doang ya. Oke, kita mulai dari day 1 dulu, hari pertama. Dimulai saat gue sadar bahwa temen kerja gue itu ternyata cosplayer. Gue mulai ngobrol sama dia, deketin dia, dan lain gitulah ya. Pokoknya pendekatan lah gitu lah. Karena gue deketin dia, ngajak ngobrol dia gitu ya. Jadi ya udah friendly banget lah gitu, ngerti kan, bercanda dan lain gitu. Dan akhirnya gue tanya dong, Impact Nation datang? Dia bilang, datang hari Sabtu nonton konser gitu kan ya. Oh hari Sabtu doang? Iya hari Sabtu doang buat nonton konser, minggunya gue enggak gitu. Oh ya udah nanti kita ketemuan ya, sekalian foto cosplay juga. Oh, oke gitu. Nah di day 1 ini seriusan biji banget tuh, gak brengsek banget.
Ini beneran kesel banget, tau gak, biji banget. Nah, saat day pertama nih gue udah ngechat dia kan ya, dia friendly banget lah gitu lah. Gue tanya kan ya, gimana udah sampai belum? Dia bilang udah nih, lagi dandan ini. Oh ya udah, gue coba samperin ya. Oh ya udah ya, samperin. Jadi kita di mana Impact Nation itu ada tempat AC yang ber-AC, lu bisa ada ganti baju buat cosplay gitu dan lain-lain gitu. Dan saat gue pergi ke sana, si Datensi sama Lorke kan nanyain dong ya, lu mau kemana dong? Ketemu pacar cosplayer kok gitu kan. Wih, serius dia ada pacar cosplayer? Iyalah, serius lah gitu. Akhirnya gue ketemu sama dia, cuman dia lagi dandan, gue lihat. Terus gue pikir, oh ya udah, nanti WA aja kalau misalkan memang udah pengen foto dan ketemu lagi. Oh iya ya. Nah, akhirnya gue balik lagi ke titik kumpul, terus ngobrol lagi lah, biasalah sama si Datensi sama si Lorke gitu. Nah, si Stele-nya ini, cosplayer yang teman gue ini, teman kerja ini, dia kan cosplayer Stele-nya ini beneran datang ke titik kumpul. Nah, si Datensi sama si Lorke pun lihat kalau nih cosplayer ini ngobrol sama gue dan sempet ya foto-foto gue juga. Dan kayaknya si Datensi sama Lorke juga sempat ngedengerin gue perbincangan gue juga gitu. Nah, lucunya gue udah ngobrol panjang, udah foto sama dia lah gitu. Gue beneran di ulti di akhir, tau gak? Di ultinya gue sempet nanya kan ya, lu kesini sama siapa gitu? Langsung dia ulti sama cowok gua. Duh, lucunya si Datensi sama si Lorke ketawa kan ngeliatin gua. Oh gitu ya, iya gitu. Ya udah dah, lanjut lah lagi deh. Oh ya nanti kita ketemu lagi ya. Ya. Si Datensi sama Lorke bilang, yo katanya pacar cosplayer. Ya gua nggak tahu kalau dia sama cowoknya bijir gitu ya. Jujur deh, saat itu gue agak galau ya, maksudnya galau aja itu ya nggak galau-galau banget, maksudnya cuman ya bete lah gitulah, salty lah gitulah. Nah, daripada ya bete kan ya salty, ya gue coba aja lihat cari-cari cosplayer gitu. Terus gue lihat ada cosplayer hijab, dia lumayan cantik dah, unyu gitu. Gue pikir udahlah, daripada bete kita foto aja yuk. Gue jujur gue nggak tahu dia cosplay apaan, dan gue juga nggak kenal tuh cewek, karena gue pikir karena dia ini cakep, yaudah foto aja yuk, Datensi bantuin gue yuk. Oh yaudah, kita buat. Nah, lucunya saat gue pengen foto sama tuh cosplayer, gue kaget ternyata dia berdua sama bertiga ya sama orang tuanya, ibu sama bapaknya. Jadi saat gue, kak boleh izin foto? Ya boleh. Foto. Akhirnya kan gue minta IG-nya. Pas dia minta IG-nya, ternyata ada bapak emaknya di situ ngeliatin kan ya, dan anaknya juga ngambil stiker. Gue dikasih stiker sama anaknya itu buat kasih stiker sama cosplayer itu, dan ngambil stiker itu dari emaknya juga. Betul. Akhirnya gue pas udah dapat stikernya, udah dapat IG-nya langsung kan ya, maksih kayak ya, maksih pak ya bu ya. Setelah itu ya udah kita pulang itu ya, gue main ke rumah Carol bentar ya, dan akhirnya kita ke day 2. Sekarang di day 2 ya, jujur ya gue nggak terlalu banyak kegoblokan ya, karena gue fokus ke adik gue ya. Jujur ya, walaupun dia sama temen-temen ya, gue merasa khawatir banget. Lu ngerti lah rasanya gimana kalau perempuan hijab di event wibu gitu, ngerasanya khawatir banget kan ya. Ya gue tahu dia sama temen-temennya dia ikut cosplay juga, gue cuma ngerasa khawatir banget tuh gak. Pokoknya lu kalau punya adik yang hijab lah, yang adiknya punya adik yang lebih agak sedikit religius gitu, kayaknya bawaannya agak gimana ya, khawatir gitu. Takutnya apa gitu kan ya. Dan ya gue sama si Datensi sempet tidur ya di tempat peserta coswalk, dan tiba-tiba ya gue diteleponin sama adik gue kaget dong. Jadi lagi tidur, tiba-tiba teleponin, langsung refleks bangun gitu kan, pok gitu, langsung gue kaget. Gue lihat ternyata adik gue telepon, gue angkat teleponnya, tapi karena sinyal lagi jelek saat itu, teleponnya putus. Di situ gue tambah khawatir, takutnya ya dia minta tolong atau apa ke gue gitu kan, dengan kode miss call gitu atau lainnya. Di situ gue berpikir lagi beneran khawatir banget, dan akhirnya gue nggak banyak pikir, gue langsung aja keliling cari adik gue, dan si Datensi masih tidur di tempat peserta coswalk. Dan ya gak lama saat gue keliling, adik gue telepon lagi, dan dia cuma nanyain coswalk udah mulai belum. Dan saat itu gue mulai lega karena dia nggak kenapa-napa kan ya. Dan ya kebetulan coswalk mau mulai, jadi ya gue suruh aja adik gue datang ke tempat coswalk aja gitu, ngerti kan. Ya udah, dikira mau mulai, datang aja ke sini. Oh ya udah. Nah, di sini cukup lucu karena menurut gue gimana ya, lucunya itu lucu imut mungkin, atau lucu apa, karena saat itu gue ngeliat sendiri ya. Nah, jadi si Ika itu saat itu kan pengen coswalk juga, jadi ya gue ketemu dengan Ika, sempat ngobrol juga, sama Ika sedikit. Dan si adik gue ini dia kan ngeliat si Ika kan ya,
dia terpukau dengan si Ika gitu, kecantikannya gitu ya. Serius ya, si adik gue ini terpukau dengan kecantikan si Kayla. Dan kostumnya memang Furina satu bagus banget, dia bahkan saat cosplay aja menang karena memang kostumnya bagus bagus banget. Dan si adik gue ini sempet nanya kan ya, Kak Ricky ini temannya? Iya teman, ini teman aku sih, kamu mau kenalan? Iya iya dong, akhirnya sih. Jadi adik gue itu ngobrol sama si Ika kan ya, karena dia sakit terpukaunya sampai nanya-nanyain kan ya, ini bajunya berapa gitu kan ya, ini kok bisa bikin gini. Ternyata lucu banget ngobrolnya itu. Jadi si Ika nya juga agak apa sih namanya, agak canggung ngobrolnya karena memang adik gue itu cukup terbuka juga sama kayak gue. Jadi ngobrolnya itu agak canggung karena dia bingung ya, aduh ini nanya gitu apa, tapi si Ika nya juga senang saat ditanya-tanya gitu. Nah, sekarang mulai lucu lagi nih dengan si Aru Phoenix. Setelah Coswalk, gue balik ke titik kumpul dan ikut dance lah ya, ngerti kan ya. Kan di situ ada dance kan ya, baka gitu. Nah, saat gue lagi berduaan sama si Aru Phoenix, tiba-tiba ada orang deketin kita, suruh buka kotaknya dan isinya adalah susu botol gitu dengan label ya anime waifu dan fanboy gitu, ngerti kan? Jujur nih, Sela sebenarnya narik perhatian gue banget ya. Dari gaya bercandanya dan perkataan itu beneran salut banget. Jadi gue pikir you know what, gue respect sama lo, jadi kita beli aja lah. Gue beli dan gue karena ada si Aru Phoenix, gue bayarin juga kan. Yaudah ini satunya berapa kan ya, 15.000. Oh yaudah Aru Phoenix sambil ini Aru Phoenix buat lo nih, gue bayarin lo juga. Dan saat itu gue juga nggak sadar kalau yang gue kasih ke si Aru Phoenix itu adalah susunya si labelnya Nagisa gitu kan, fanboy Nagisa. Jadi ya udah gue bayarin. Dan kalau nggak salah Salman juga deketin gue juga, jadi ya udah Salman mau nggak susu, mau ya udah nih gue bayarin dah. Jadi ya gue beli 3 susu kan, gue kasih Salman, dan gue juga nggak tahu itu labelnya apa, jadi gue asal ngambil aja dan ya udah minum lah gitu. Dan yang bikin gue lucunya itu adalah si Aruf ini ngomongin itu terus, tau gak, ini si Ricky brengsek nih ngasih gue susu fanboy. Dan ya gue rasa sampai situ aja kegoblokannya. Dan ya gue rasa itu aja semua ceritanya. Dan ya memang semua itu seru banget kan ya, dari cara ceritanya itu seru banget dan lucu banget. Dan ya gue minta maaf kalau ada salah perkataan dan lain, dan ingat ya itu cuman perkataan gue aja, unek-unek bercandaan aja lah. Di sini gue nggak ngomong kasar, nggak ada yang merasa nyakitin kan gitu kan. Paling cuman nyakitinnya galaunya itu saat gue si cosplayer setelahnya itu ternyata dia jalan sama cowoknya tuh. Lucu banget. Oke, kalau gitu sampai di sini aja. Kalau bisa like, subscribe, dan sampai jumpa lagi dengan gue Ricky di video selanjutnya. Goodbye.